Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Eh, Sesuai dengan rencana kita, rencana dadakan sebetulnya. Sore hari ini kita akan coba sharing berbagi tentang teknik handling ular, penanganan ular, dan juga penanganan gigitan ular. Karena dalam 1 bulan ini, meskipun kondisi pandemi, kita kena PSBB, karantina, isolasi mandiri dan sebagainya, ternyata informasi gigitan ular itu tetap ada juga di masyarakat. Entah ularnya masuk ke rumah atau ada anak-anak yang main di luar, di lapangan dan sebagainya. Nah, setelah kita review, kita perhatikan ternyata kondisinya penanganan pertamanya masih belum tepat. Kadang-kadang terlalu panik, justru malah merugikan si pasien. Nah, kita coba cek kondisinya. Pertama yang harus dilakukan ketika akan penanganan gigitan itu adalah proses identifikasi. Itu yang penting. Karena identifikasi itu sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan tindakan berikutnya. Nah, yang sekarang kita coba sharing sore hari ini adalah membedakan beberapa ular yang berbahaya dan tidak berbahaya, dan juga mencermati tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Oke, kita coba dengan simulasi sedikit bagaimana menangani ular yang ada di sini. Ya, kita sambil coba praktik. Saya akan dibantu Mas Dani. Ini ada namanya hook atau pengait, dan ini sebetulnya peralatan standar minimal yang harus dipunyai atau digunakan oleh teman-teman ketika akan menangani ular. Karena kita tidak menyarankan menangani ular itu menggunakan peralatan yang seadanya atau bahkan malah justru menggunakan tangan, langsung memegang gitu, tidak menggunakan alat. Nah, kita coba contohnya seperti ini yang sekarang juga banyak keluar adalah ular hijau ekor merah atau hiker albulabis. Ya, ini Mas Dani mau coba keluarin. Nah, ini ular hijau ekor merah atau Trimeresurus albulabis. Ular ini berbisa tinggi, dia menyerang darah haemotoksin dan banyak di pohon-pohon. Jadi ini contoh sederhana bagaimana menghandle ular menggunakan alat, tidak menggunakan tangan. Kalau di tanah, kita coba diletakkan di tanah, ya itu cukup dikait saja, karena ini ularnya memang agak malas kalau siang atau sore hari, karena memang aktivitasnya malam hari dia. Selama bisa dikait, ularnya akan tenang. Kita nggak perlu tekan kepalanya atau berusaha pegang kepalanya. Beberapa video yang kita terima atau foto yang kita terima justru malah banyak orang berusaha memegang kepala. Nah, itu posisinya yang kadang-kadang tidak pas. Nah, pada prinsipnya kalau menangani ular itu tidak harus memegang kepala. Kadang-kadang kita cukup dengan mengait saja, ularnya tidak merasa terancam, kemudian baru dimasukkan ke dalam kantong atau ke tempat yang aman. Tidak perlu disakiti atau dilukai, atau bahkan kalau memang mau pegang kepalanya ya harus benar-benar orangnya terlatih gitu, tidak sembarangan memegang kepala. Dan teknik memegang kepala juga berbeda-beda. Megang ular kobra, nanti kita coba contohkan ular kobra, megang ular viper pohon, kemudian ular viper tanah, itu juga berbeda-beda triknya. Alatnya juga beda-beda, tapi pada prinsipnya menggunakan hook ini sudah cukup aman. Oke, ini contoh menangani ular. Nah, kalau kita sudah tahu ini ular apa, jelas ini berbisa tinggi, maka kita harus hati-hati jangan sampai kena gigit. Agar tidak kena gigit, maka hindari kepalanya. Entah itu berusaha dipegang atau berusaha dihandle pakai tangan biasa, free handle. Selalu gunakan peralatan. Oke, coba dimasukkan lagi. Ya,
Itu prinsip pertama ya. Jadi kalau nggak mau kegigit ya jangan pegang ular, harus pakai alat gitu. Yang kedua, kita akan coba keluarin kobra. Kobra ini aktif di tanah atau terestrial. Kalau yang ini tadi aktif di atas pohon. Nah, ingat kobra itu bisa menyembur, dan semburannya ini cukup berbahaya. Harus diperhatikan pola serangannya dan pola gerakannya. Karena kalau kita kesembur kena mata, penanganan pertama yang salah justru akan menyebabkan kebutaan. Ya, itu yang dilakukan sama Mas Dani. Ya, jadi ini kita coba sharing secara live di dua akun, di channel YouTube-nya Siok dan di page Facebook Yayasan Siok Ular Indonesia. Ini adalah teknik mudah sederhana, mengarahkan kepala agar tidak mendekati tangan dan tidak mendekati kaki. Jadi ekornya dipegang, kemudian hooknya atau pengaitnya digunakan untuk menjauhkan. Nah, ini teknik yang biasa kita gunakan. Kalau tidak mau kepalanya bergerak ke atas, maka ditaruh di bawah. Kepalanya ditaruh di lantai tanah dan jangan diangkat. Karena kalau diangkat itu cenderung kepalanya akan berusaha untuk naik. Oke. Kemudian teknik ini hanya boleh dilakukan kalau ularnya lebih dari 70 atau 80 cm, lebih besar, lebih panjang dari 80 cm. Jika kurang dari itu, kita tidak menyarankan pegang ekor. Karena kalau pegang ekor, dia akan cepat membalik. Jarak kepala dan ekornya kan pendek, jadi dia akan respon untuk membalik karena ular itu nggak suka dipegang ekornya. Nah, karena ini ularnya sudah cukup panjang, jadi kita membuat si ularnya nyaman dengan memegang ekornya itu pun tidak terlalu kencang, hanya menahan saja, dan kepalanya dibikin menjauhi kaki dan tangan menggunakan peralatan yang kita siapkan. Oke, itu untuk kobra. Nah, kita juga tidak menyarankan untuk memegang kepala. Kalau mau memegang kepala itu harus orang yang terlatih atau pernah mendapat training, pendampingan dari orang-orang yang berpengalaman. Kenapa? Karena kalau memegang kepala sampai meleset itu juga berbahaya. Jadi coba Mas Dani praktek memegang kepalanya. Agak kesini Mas, agak maju. Ya, kita coba lihatin. Ya, di situ boleh bisa untuk pegang kepalanya. Oke, itu ditekan pelan-pelan. Kemudian, nah, teknik ini harus benar dan tidak boleh meleset. Ya. Oke. Nah, ketika sudah kepalanya dipegang, agak maju sedikit. Oke, stop. Ketika kepalanya sudah kepegang seperti ini, tidak boleh ditujukan ke orang lain atau ke depan, harus ke arah ke bawah. Karena kalau kobra itu meskipun kepalanya sudah tertekan atau dipegang seperti ini masih bisa menyembur. Nah, teknik memegang kepala kobra seperti ini tidak bisa disamakan tekniknya dengan memegang ular kecil atau ular viper. Ular viper nggak boleh dengan menggunakan teknik jempol di atas dan jari di bawahnya. Kenapa? Karena viper itu taringnya tajam dan dia masih bisa nembus. Bibir bawahnya masih bisa ditekan tembus ke bawah. Jadi teknik memegang ular itu perlu diperhatikan. Satu, beda spesies, beda teknik penanganan, beda ukuran, beda teknik penanganan. Sama-sama kobra, kalau kobranya kecil dan kobranya besar itu beda teknik penanganannya. Megang kepalanya juga berbeda, jadi nggak bisa disamakan. Nanti kita akan ngeluarin ular piton reticulatus yang di atas 3 meter, itu juga teknik megang kepalanya juga berbeda. Gitu. Jadi tolong diperhatikan bahwa memegang ular itu harus dilatih, harus didampingi oleh yang pernah latihan atau pernah menguasai. Karena kalau tidak nanti resikonya juga tinggi. Oke,
Ini teknik yang aman untuk pelepasannya, dilepaskan langsung dalam kotak aja. Jadi dilepaskan badannya dulu, baru kepalanya dilepaskan ke bawah sambil berusaha ditutup. Ini juga harus hati-hati karena kalau tidak nanti ularnya langsung berusaha untuk naik. Oke, itu untuk penanganan sederhana dari ular-ular yang sering kita temui. Ada viper dan ada ular hijau merah. Nah, kita juga ada satu ular lagi yang ini aja, yang boiga saja. Ular boiga Cynodon atau ular bajing. Ini ular berbisa menengah, cenderung tidak berbahaya sebetulnya. Dia tidak berbahaya, tetapi juga banyak bikin panik karena sering masuk rumah, makan burung atau makan hewan-hewan peliharaan di rumah, terutama burung, suka masuk ke kandang-kandang burung. Nah, ular ini panjang, dia taringnya kecil-kecil di depan dan cukup banyak, dan kalau gigit itu lumayan sakit. Oke. Nah, kalau untuk ular ini, kenapa Mas Bani tidak menggunakan alat? Karena kita tahu bahwa ular ini karakternya tenang, jika kita megangnya tenang dan tidak berbisa atau tidak berbahaya. Dia masuknya medium venom. Dia tidak berbahaya kalau gigit manusia. Jadi dipegang langsung dengan tangan nggak apa-apa. Resikonya adalah kegigit dan efek gigitannya hanya menimbulkan luka, lecet, tidak sampai ke merusak organ tubuh. Nah, ini asal megangnya tenang, dia masih bisa dibikin stabil, tidak langsung menyerang kita gitu. Oke, ular boiga Cynodon juga beberapa minggu ini sudah beberapa kali masuk data kita, sempat konflik dengan warga dan cukup ditakuti, akhirnya dibunuh. Padahal ular ini sebetulnya membantu kita membasmi burung atau bajing tupai yang mengganggu petani-petani di kebun ya. Tapi kalau di rumah-rumah biasanya memang makan burung-burung peliharaan. Oke, ini teknik boiga Cynodon tidak perlu ditakuti. Kalau mau menggunakan alat juga sama tekniknya, hanya berusaha menghindari kepalanya. Jadi dikait untuk kepalanya agar tidak mendekati ke tangan atau mendekati ke kaki, ke badan. Nah, kalau sudah terbiasa memang dia akan berontak, gerakannya juga liar gitu, tapi kalau sudah terbiasa dia tidak akan menyerang, hanya berusaha untuk melepas diri. Oke, bisa dikembalikan lagi. Nah, ini dia posisi sudah mau menyerang, membuat letter S, jadi kita harus lebih tenang untuk memasukkan ke dalam kotak. Oke. Oke, siap. Kalau ada yang mau respon, tanya, bisa cek di Facebook atau di YouTube ya. Nanti bisa di komen atau sharing. Oke, kalau ada teman-teman yang mau tanya boleh. Oke, sekarang tips kalau ketemu ular. Yang pertama adalah jangan panik. Karena kalau kita panik dan banyak gerakan, itu justru malah membuat si ularnya ikut panik, banyak pergeseran. Nah, ini contohnya kalau kita coba lepas yang ini Mas, kalau kita stop, pecicilan ya ini, pecicilan ya. Yang ini pecicilan. Jadi kalau kita ketemu ular kita harus diam. Karena kalau kita diam, ularnya itu tidak menyerang, tidak merasa terganggu. Ini berlaku untuk teman-teman ibu-ibu rumah tangga yang bapaknya sedang kerja, misalnya ada ular di rumah, nggak usah teriak-teriak, nggak usah panik, cukup diam saja. Yang dikeluarin Mas Dan ini ular jali atau Petuas mukosus, ini tidak berbisa. Memang gerakannya sangat cepat. Coba kalau dilepas. Nah, kalau kita diam ya dia berusaha menghindar. Ini kalau dilepas gerakannya cepat, kabur. Dia berusaha menjauh. Di agak sebelah sini. Ya. Kalau kita diam ya dia tidak akan hidup.
kabur. Nah, dia akan berusaha menjauhi kita. Kalau di dalam rumah itu terdesak, di dalam ruangan atau di kamar mandi, apa di gudang, maka dia akan berusaha mencari tempat sembunyi. Bukan untuk bersarang, karena ular itu sebetulnya tidak bersarang. Ular itu instingnya mencari makan dan mencari tempat sembunyi. Kalau dia dapat tempat sembunyi yang nyaman, maka dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan menunggu mangsanya lewat atau proses berburu. Sambil berburu, dia akan cari lagi tempat sembunyi gitu. Jadi dia berpindah-pindah. Oke, ini perlu kita pahami. Kalau ketemu ular nggak usah panik. Yang kedua, kita siapkan peralatan untuk menghalau ular jika dia mendekati kita. Bukan dengan dibunuh, tapi dihalau saja. Kalau nggak berani nangkap, atau memang sebaiknya jangan menangkap jika tidak terlatih, maka panggil orang-orang yang terlatih. Bisa tim komunitas reptil, komunitas ular, snake rescue, atau pemadam kebakaran, BPBD. Itu mereka sebagian sudah dibekali dengan penanganan ular atau satwa yang masuk ke rumah. Nah, ini peralatan-peralatan seperti ini perlu kita siapkan. Kita juga bisa menggunakan peralatan-peralatan yang ada di rumah tangga seperti sapu, seperti serok. Itu bisa dipakai buat penanganan ular sementara agar ular itu tidak mengancam. Oke, memang berbahaya kalau kita tidak paham bagaimana mengendalikan si ular, tapi setidaknya si ular tidak menghilang, atau kalau dicari itu nggak ketemu gitu. Jadi kita harus menguasai juga si ular itu jangan sampai kemana-mana, diisolasi di satu tempat, kemudian bisa kelihatan. Oke. Ya, oke, kita mau coba praktek lagi menggunakan piton. Piton ini juga sekarang baru banyak keluar, banyak ditemukan oleh warga atau oleh teman-teman di lapangan. Yang jadi masalah adalah ketika menangani ular itu perlakuannya kurang tepat. Contoh perlakuan yang kurang tepat adalah menarik dengan paksa bagian tubuh ular agar lepas dari liangnya atau lepas dari beritanya. Nah, ini kurang pas karena itu merugikan atau melukai si ular. Contohnya, ular piton masuk ke dalam pipa atau ke dalam tumpukan batu, kemudian pegang ekornya ditarik, dipaksa keluar. Nah, ini bisa berakibat si tulang ular itu lepas semua, patah. Karena tulang-tulangnya itu sangat rapuh. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai melukai si ular, karena kalau dia terluka, malah sakit, justru serangannya juga lebih berbahaya, dan ularnya bisa lemas dan akhirnya mati. Akhirnya nggak jadi diselamatkan, tapi justru malah kita bunuh. Sementara ularnya sebetulnya mencari tempat untuk sembunyi dan cari makan saja. Oke, yang kedua adalah ketika ketangkap, itu juga jangan dilukai, dan kalau toh dilakban, itu jangan sampai menutup lubang hidungnya. Kalau di prosedur kami tidak pernah menyarankan dengan mulutnya dilakban, karena setelah ketangkap kan bukan untuk main-main. Setelah ketangkap ularnya dimasukkan ke dalam kantong atau kotak, bukan untuk main atau untuk foto-foto, jadi mulutnya nggak perlu dilakban. Oke, kita coba praktekkan dengan Mas. Aduh, ini ularnya hasil rescue berapa ya, 6-8 bulan yang lalu, ular piton reticulatus. Oh ya, peralatan yang perlu digunakan kalau teman-teman punya grab atau penjepit ular itu tidak standar atau tidak bisa digunakan untuk menangani ular piton. Kalau hook ini juga sangat rentan patah kalau dipaksakan untuk menangani ular piton, karena dia tidak didesain untuk menangani beban yang kuat atau beban yang berat. Oke, jadi kita tidak menggunakan hook, kita menggunakan teknik matador untuk mengamankan si kepala ular agar gerakannya tidak liar. Nah, ini ularnya cukup panjang, sekitar 3 meter. Oke,
Oke, nah ini kalau sedang masih menggumpal atau menggulung seperti ini, kita harus lepaskan dulu ekornya. Ini Mas Jani mungkin bisa sambil mempraktekkan. Ini kepalanya juga berusaha untuk menyerang ke atas. Ini masih galak, dari dulu kita rescue sampai sekarang makannya sudah lumayan bagus, tapi belum kita lepas liarkan lagi. Nanti bertahap akan kita lepas liarkan lagi, sementara masih kita tampung untuk kita rehab. Oke. Nah, itu ularnya sudah mulai bergeser. Nah, kalau sudah nyelip kayak gini, kalau dipaksain nanti dianya yang akan bergerak keluar. Nah, biarkan saja dia berjalan ke atas dari depan, Mas. Iya. Oke, memang ularnya akan selalu bergerak terus. Jadi jangan ditarik ke arah ekor ke belakang ya, itu berbahaya. Biarkan saja dia jalan ke depan, kemudian diambil bagian depannya lagi. Nah, akan jadi masalah kalau itu masuk ke lubang got atau lubang septic tank atau pembuangan air, itu juga akan berbahaya, menyulitkan, karena nariknya mau nggak mau harus ke belakang. Padahal teknik itu justru bisa melukai si ular. Oke, ini coba ditaruh di belakang. Nah, ini kalau misalnya kepalanya sudah kepegang, dia akan berusaha membelit. Nah, prinsip langsung aja kita coba praktekkan. Prinsipnya kalau dipegang ekornya, dia akan berusaha menyerang balik menuju ke arah yang megang ekor. Nah, ini si yang megang ekor harus berputar, jangan sampai berhadapan dengan kepalanya. Kalau ada teman satunya, nah ini mancing di depan. Oke. Yang satunya berusaha menutup kepalanya dari depan. Ini teknik standar agar ularnya tenang. Baru, ya, oke, ya, baru si ularnya dipegang kepalanya kalau kepalanya sudah tertutup. Oke. Berikutnya adalah kalau kepalanya sudah dipegang, itu kalau ekornya dilepas sama Mas Dani, nanti dia akan membelit. Saya akan coba pegang dilepas. Ya. Nah, kita akan coba lihat teknik belitannya. Agak maju ke sini. Dengan sana. Nah, mulut ular harus posisi ketutup ya. Mulut ular ketutup. Belit tak? Nah, biar membelit ke atas. Mari ke sana, Mas. Ya. Oke. Ingat, kalau kita dibelit ular, kasih satu tangan saja. Yang satu tangan berikutnya jangan sampai kena belit. Nah, oke. Jadi, nah ini posisi pengamanannya. Jangan sampai kena belit, karena kalau dibelit dua-duanya, ya, ini posisinya. Jadi kalau ke belit ular, ini jangan sampai dua-duanya kena belit. Satu belit saja, satu tangan saja yang dikasih belitan. Ini sudah mulai ngunci. Nah, ekornya akan mencari pegangan. Bisa kuat kan? Ini badannya sudah mulai berbelit, Mas Hani. Yang penting jangan sampai tangan keduanya keikat atau kaki keduanya keikat. Nah, itu ekornya masih selalu bergerak untuk mencari posisi kuncian. Selama belum ngunci, maka dia masih terus bergerak. Nah, kalau sudah ngunci, ketemu badannya sendiri, nanti dia akan menarik semua ototnya bersama-sama. Itu teknik dia membunuh. Oke, kita coba berusaha lepas. Mas ini bisa lepas sendiri. Ya, cara melepaskannya adalah dengan membuka belitan dari ekor. Nah, seperti itu. Setelah semuanya kebelit, baru boleh dilepas. Oke, itu teknik sederhana mengamankan diri ketika dibelit oleh piton ya, atau ular besar. Prinsipnya jangan panik, semakin banyak kita melakukan gerakan, justru ularnya akan semakin membelit lebih kencang. Oke, nah kalau mau masukkan ke kantong, bisa kita masukkan ke kotak saja. Jangan kepalanya dulu, tapi
dada dan ekornya dulu yang dimasukkan. Kenapa? Karena kalau kepalanya dulu nanti dia akan membalik. Nah, setelah itu baru disiapkan tutupnya, agak nunduk sedikit. Ya, ditutup. Baru sebelum siap, belum dilepaskan kepalanya. Oke. Nah, satu orang dewasa yang terlatih itu maksimal bisa handling ular piton sendirian dengan panjang 3 meter. Lebih dari 3 meter itu nggak bisa dilakukan sendiri, harus ditemenin karena beritanya sangat kencang dan aksi yang dilakukan juga harus pas. Kalau enggak nanti dia akan semakin terkunci. Oke, Mas, digeser dulu ya. Nah, sekarang kita akan coba sharing. Tadi ada pertanyaan di Facebook, bagaimana handling anak kobra. Anak kobra itu prinsipnya hampir sama dengan kobra, cuman karena ukurannya kecil, kita nggak boleh terlalu tekan kepala, jadi lebih banyak dijepit atau disapu saja, atau kalau mau dikait gitu. Karena anak kobra itu bisanya sama dengan induknya, sudah berbahaya dari kecil. Jangan sekali-sekali pegang kepalanya. Kadang orang berpikir nangkap ular itu harus pegang kepala, padahal itu tidak harus dipegang kepalanya. Kita bisa saja nangkap ular hanya dengan menggiring, memasukkan dia ke dalam kotak, ke dalam kantong atau ke dalam box atau apapun, atau ke dalam botol air mineral. Itu bisa dilakukan, tidak harus pegang kepala, karena pegang kepala itu beresiko. Selama ini banyak kejadian kegigit di tangan itu karena orang berusaha pegang kepalanya, entah dia meleset, kurang pas, kurang maju, atau terlalu maju justru. Jadi nggak pas. Untuk belajar megang kepala ular itu butuh waktu yang panjang. Selain mental, juga harus menguasai karakter, menguasai posisi gigi taring bisanya ada di mana, dan kita juga harus tahu bagaimana melakukan pengamanan diri agar ketika ular itu berontak gitu. Karena kalau ular dipegang kepalanya dia berusaha berontak. Ada yang berontaknya dengan memutar, ada yang berontaknya dengan berusaha membuka mulutnya, ada juga yang berusaha untuk melakukan gerakan sentakan atau kayak menyerang gitu. Dan tenaganya dikeluarkan. Nah, kita harus hati-hati. Kebetulan kami nggak ada koleksi bayi kobra. Pas kebetulan ini nggak ada yang hasil rescue, tapi kita punya ular tanah. Prinsipnya sama, meskipun ini ularnya berbeda spesies, tapi karena kecil kita jangan megang kepalanya. Ya, ini kita punya ular tanah atau rhodostoma. Nah, ini ular tanah lumayan dewasa, dia makan. Nah, ini ular tanah, dia suka makan tikus. Ini serangannya seperti itu, penampakannya cukup terlihat ya. Oke. Jadi ini kita harus hati-hati, tidak boleh megang ular tanah dengan tangan langsung atau free handle. Kita cukup melakukan dengan pengait. Nah, ini posisi kepalanya siap menyerang. Sama seperti ular kobra atau anak kobra, prinsipnya jangan pegang kepalanya. Harus apalagi atau badannya atau ekornya, karena jaraknya sangat pendek. Jarak antara kepala dan ekornya itu sangat pendek. Jadi kita menggunakan alat, bisa menggunakan hook. Kalau dia kabur-kaburan bisa menggunakan sapu. Kemudian ini langsung diarahkan ke dalam kotak. Coba kotaknya di sini. Ya, oke. Kelihatan nggak? Iya. Oke. Ini ada asisten kamera. Oke. Nah ini kepalanya dikait, badannya dikait di tengah-tengah, kemudian dimasukkan ke dalam box.
cukup seperti ini. Atau kalau misalnya, nah ini nutupnya juga harus hati-hati, jangan sampai, karena dia menyerang. Jadi dia menyerang dari bawah ke atas. Jangan pegang tutup dari sampingnya, harus pegang tutup di atasnya. Itu trik sederhana. Kalau memang tidak berani dan tidak bisa, cukup diawasi saja pergerakan ularnya. Nanti kita bantu teman-teman bisa memanggil orang yang memang sudah terlatih, komunitas reptil atau komunitas ular, untuk melakukan penanganan gitu atau rescue. Oke. Nah, ada lagi yang mau tanya, monggo. Oke, gitu ya. Jadi tadi yang tanya Mas siapa itu? Mas Afi Desianti. Oke, kemudian kita coba simulasikan bagaimana kalau gigit ular. Tidak dipraktekin tapi penanganan gigitannya. Rata-rata masih. Ini biar diambilkan dulu. Jadi kalau gigit ular, yang perlu diingat adalah kita menangani ular itu harus paham, ya, harus paham spesiesnya dulu. Kalau kita tidak tahu spesiesnya, anggap itu berbisa tinggi. Tetapi juga harus hati-hati. Tidak semua gigitan ular berbisa tinggi itu harus dapat sabu atau serum anti bisa ular. Ingat, tidak semua gigitan ular berbisa tinggi harus dikasih serum anti bisa ular. Kenapa? Kita harus lihat dulu status kondisi fasenya, kondisi korban gigitannya. Karena korban gigitan itu mengalami dua fase lokal dan fase sistemik. Nah, bisa ular, serum anti bisa ular baru boleh diberikan ke pasien jika sudah masuk ke fase sistemik. Kalau masih fase lokal itu belum boleh dikasih serum anti bisa ular. Yang terjadi sekarang, dalam 1 minggu ini saja sudah ada 2 kasus pasien digigit ular tidak berbisa. Yang satu ular air, yang satu ular cicak. Dua-duanya dibawa ke rumah sakit dan hampir disuntik serum anti bisa ular. Yang satu berhasil digagalkan, yang satu terlanjur disuntik anti bisa ular. Padahal dua-duanya tidak berbisa. Nah, ini juga perlu dipahami ketika kita menolong korban atau ada kasus gigitan ular, maka satu langkah yang penting adalah jangan panik, cek kondisi korban. Yang kedua, pastikan spesiesnya dulu. Spesiesnya ini apa? Bisa atau tidak? Kelompoknya masuk kelompok yang mana? Ada kobra, ada ular bungarus fasciatus, atau ular welang, bungarus candidus, atau ular woling, ular tanah, ular hijau cornea, dan sebagainya. Di Indonesia, kita baru ada 1 produk serum anti bisa ular atau biosir yang menangani 3 spesies ular. Ular kobra, ular tanah, sama ular woling, ular welang, bungarus fasciatus. Ini ada ular kobra, ular tanah yang tadi kita keluarkan, dan ular welang, bungarus fasciatus. Selain itu, di Indonesia belum ada antivenomnya. Jadi, meskipun kita punya 77 spesies ular berbisa di Indonesia, kita baru punya 3 antivenom. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jangan sampai salah penanganan. Ketika digigit ular hijau ekor merah misalnya, ini Viper albulabris, ketika dibawa ke rumah sakit diberi suntikan sabu, itu sebenarnya juga tidak tepat. Karena sabu serum anti bisa ular hanya diperuntukkan untuk kobra, ular tanah, dan ular bungarus fasciatus atau welang. Itu. Jadi kita harus paham dulu pertama. Yang kedua, yang boleh memberikan injeksi atau suntikan adalah dokter yang sudah mendapatkan data medis. Harus dicek dulu di sarana medis. Maka ketika digigit ular harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diobservasi. Nah, peran yang kita lakukan di lapangan sebagai orang lapangan ketika ada kasus, maka yang kita lakukan adalah pertolongan pertamanya dulu, first aid-nya. Apa yang bisa dilakukan adalah dalam bentuk imobilisasi.
kita akan coba langsung praktekkan imobilisasi. Saya aja yang dipraktekin. Ini seolah-olah saya melihat digigit ular kobra. Jadi imobilisasi itu adalah proses yang penting dipasang atau dilakukan di korban, karena imobilisasi dengan teknik pembidian ini bisa dilakukan secepatnya di lokasi kejadian. Ini sangat berperan atau nanti berpengaruh pada hasil akhir penanganan. Kenapa? Karena imobilisasi ini bertujuan untuk menghentikan menghentikan memperlambat laju bisa yang mengalir di sistem pembuluh darah bening, getah darah bening atau limpatik. Kenapa limpatik itu tertahan, tidak bergerak menuju ke proses yang organ tubuh yang lain? Karena limpatik ini bisa ular yang mengalir di jaringan limpa atau jaringan getah bening ini berhenti ketika ototnya tidak digerakkan. Jadi beda dengan persepsi sebelumnya, kalau kita digigit ular itu persepsinya adalah bisa ular mengalir melalui darah. Itu hal yang tidak benar, itu hal yang salah kaprah. Karena setelah diteliti dan sudah ada jurnal ilmiahnya, bahkan di Snake Guidance WHO 2016 sudah dijelaskan bahwa bisa ular itu mengalir melalui jaringan getah bening atau jaringan limpa. Nah, jaringan limpa itu bergerak di tubuh dengan gerakan otot. Agar pergerakan bisa itu bisa dikendalikan atau ditahan di lokasinya, maka dilakukan pembidian seperti ini. Ini pembidiannya seperti ini. Oke. Pembidian ini penting dilakukan sesaat setelah kejadian, bukan di rumah sakit justru, tapi pada saat kejadian dan di lokasi kejadian, agar fase gigitannya tetap bertahan di fase lokal. Ingat tadi ada dua fase lokal dan fase sistemik. Kalau fase lokal itu bisanya hanya berhenti di titik luka gigitan. Tapi kalau fase sistemik itu sudah merusak ke organ tubuh yang lain. Ada tanda-tanda vital yang dirusak. Di sini prinsipnya, kalau di kaki juga sama. Kita akan kemudian dari bawah sampai ke ketiak. Jadi jangan sampai banyak gerakan. Kondisi korban normalnya tidur ya. Ini tadi hanya menyontohkan proses sederhana saja. Nah, kalau kita masih bisa mempertahankan si korban itu di fase lokal dan dibawa ke fasilitas kesehatan atau di rumah sakit, nanti akan dicek lagi dengan tes darah, dengan tes trombo dan sebagainya, itu ditemukan memang masih fase lokal, maka tidak perlu dikasih serum anti bisa ular. Jadi itu mempertahankan dengan obat-obatan yang lain yang secara medis sudah ada rekomendasinya di WHO update. Tapi kalau memang sudah masuk fase lokal, fase sistemik, fase lokalnya sudah dilewati dan masuk fase sistemik, maka itu mau nggak mau harus dikasih serum anti bisa ular. Nah, PR-nya di Indonesia serum anti bisa ular itu belum banyak, sebarannya belum merata. Belum semua rumah sakit tersedia serum anti bisa ular. Yang pertama, yang kedua, serum anti bisa ular kita hanya cover 3 spesies ular, bukan 77 spesies itu. Jadi kita perlu memahami juga, jangan sampai si korban itu salah penanganan, salah mendapatkan serum, padahal serumnya bukan peruntukan terhadap si ular, atau dia digigit ular tidak berbisa tapi diberikan oleh serum. Oke, ada yang bertanya, apa yang terjadi kalau misalnya masih di fase lokal tapi disuntikkan bisa ular? Oke, terima kasih di YouTube ya Mas. Ya. Di YouTube ada pertanyaan, bagaimana kalau masih fase lokal dan diberi serum anti bisa ular? Pertama, korban yang pernah kita alami adalah tensinya akan naik, tensi tubuhnya akan naik, kemudian ada yang sampai demam, dan komplikasinya ditakutkan ke belakang sarafnya yang kena. Karena sebetulnya si fase lokal ini belum menyerang organ tubuh yang lain.
Jadi dia hanya tanda-tanda saja di awal tubuh sudah bereaksi untuk mencoba menetralisir bisa yang masuk, dan belum nyampe ke organ tubuh yang lain kayak jantung, belum sampai sesak nafas, kemudian paru-paru, ginjal dan sebagainya tidak terganggu. Akhirnya antibisa ularnya justru malah merugikan si pasien. Yang sudah pernah dialami adalah langsung saat itu tensinya naik, kemudian demam, sama belakangnya nggak tahu efek ke belakangnya sampai kapan, itu beberapa kasus sarafnya juga terkena. Ya. Oh iya. Oke, pertanyaannya berikutnya. Kalau digigit sama KC, apakah bisa pakai sabu? Yang 3 itu masuk sistemnya, pakai sabu dibuat kobra apakah bisa? Oke, pertanyaan bagus. Jadi, saya ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dari Mas Wianto. Kalau digigit ular kobra, itu sabunya cocok karena sabu kita, serum antibisa ular kita itu polivalen untuk kobra, untuk ular tanah dan ular welang atau Bungarus wasciatus. Jadi itu cocok. Tapi kalau untuk KC itu nggak cocok. Karena antivenom ini kan dibikin dari venom si ular yang akan dinetralisir. Jadi kalau sabunya kobra, ular tanah dan ular welang, maka ketiga venom atau ketiga bisa itu diambil, disuntikkan ke kuda, diproses jadi antivenom bisa yang tadi dimasukkan. Tapi kalau king cobra Indonesia belum punya. Sabu itu tidak cocok untuk king cobra. Beberapa kasus memang gigitan king cobra dikasih sabu, akhirnya dosisnya harus diperbanyak. Ada yang sampai 10 ampul, 15 ampul, bahkan dulu beberapa tahun yang lalu ada kasus sampai 40 ampul serum antibisa ular di Jakarta diberikan untuk penanganan gigitan king cobra. Efeknya korban sembuh, tapi butuh waktu yang lama, sebulan dia di rumah sakit. Tapi kalau dikasih antivenom yang khusus king cobra, itu cukup diberi 1 atau 2 ampul dan proses sembuhnya lebih cepat, bisa 5 hari, 6 hari, atau mungkin kasus yang terakhir di Jogja, karena dia tidak sampai sistemik, maka 2 hari di opnam langsung sembuh, diberi antivenom king cobra. Dan sekarang korban masih aktif di ular malah di Jogja. Begitu Mas jawabannya. Di bawahnya ada lagi, apakah bekas gigitan ular ini Mas Rhinoceros ya? Apakah bekas gigitan ular bisa digunakan untuk menentukan jenis golongan ularnya? Oke, ada pertanyaan bagus. Kita lihat gigitan ularnya, kemudian gigitan bekas lukanya, kemudian dari situ apakah bisa diidentifikasi? Jawabannya bisa dan tidak, tergantung pengalaman. Karena kalau digigit ular berbisa tinggi, biasanya itu tidak keluar banyak darah. Kenapa? Karena darahnya langsung menggumpal. Contoh digigit ular kobra itu langsung menggumpal, langsung membiru. Digigit ular king cobra juga sama, langsung bengkak membiru. Kemudian digigit ular albolabris sama ular tanah juga sama, langsung bengkak di lokasi. Darahnya nggak mengucur banyak. Itu ciri khas paling utama. Yang ketiga, bekas luka taringnya itu juga kadang-kadang menonjol, terlihat. Oke. Kemudian yang keempat, kondisi korbannya, mungkin mual, mungkin demam, mungkin hilang kesadaran, sampai pingsan, sesak nafas. Nah itu tanda-tanda digigit ular berbisa tinggi. Tapi kalau sekilas yang biasa kita amati adalah bekas lukanya tidak terlihat gigi yang banyak, hanya 2 atau 3 atau 4 karena taringnya mungkin ada yang berpasangan. Kemudian langsung berefek di badan, membengkak. Begitu. Khusus untuk ular welang-weling bahkan kadang nggak kelihatan lukanya, bekasnya itu nggak muncul. Tiba-tiba langsung dia sesak nafas atau muntah-muntah. Oke, itu ya Mas Rhinoceros. Oke. Monggo kalau ada yang pertanyaan, kita masih ada waktu 12 menit. Ya, jadi pelajaran penting yang kami dapatkan selama 1 bulan ini, pertama adalah kepanikan warga. Warga masih terpikir bahwa digigit ular itu semuanya berbahaya, semuanya berbisa, dan semuanya harus dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Mas. Oke,
Padahal ada beberapa kasus digigit ular itu hanya menimbulkan luka lecet dan tidak sampai parah atau tidak sampai mengakibatkan cacat atau kematian. Kedua, mengenali spesies ular itu juga penting, karena kalau spesies ularnya salah, penanganannya jadi akan salah. Ketika digigit ular, si ularnya ini harus didokumentasikan, entah dalam keadaan hidup atau mati, harus difoto atau dibawa. Nah, gimana kalau nggak tahu ularnya tiba-tiba hilang atau pergi? Ciri-cirinya harus dihafalkan. Kalau perlu dicari spesiesnya, ularnya, agar jangan salah penanganan. Ini kami baru memantau 2 hari ini ada korban kemarin dibawa ke rumah sakit dikasih serum anti bisa ular. Setelah dicek foto lukanya tidak mengarah ke ular berbisa tinggi, tapi sudah dikasih serum anti bisa ular. Kemudian rumahnya di sweeping, dapatnya ular cicak atau ular genteng. Ularnya tidak berbisa, tapi karena sudah terlanjur dikasih serum, akhirnya jadi harus ditindaklanjuti dengan kontrol berikutnya, ada pengaruh nggak di badan. Begitu. Nah, sekarang baru dipastikan apakah yang menggigit itu ular yang sama atau tidak. Kalau kami analisa dari sisi foto-foto, ini memang gigitan ular tidak berbisa. Itu sementara untuk sekilas bagaimana menangani ular. Kami mencoba aktifkan channel YouTube Yayasan Siok Ular Indonesia. Silakan teman-teman kalau mau like atau subscribe silakan. Dan di page Yayasan Ular Indonesia ini akan kita save untuk pelajaran berikutnya. Oke. Apa ya ular yang kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya masih berbahaya? Oke. Dan ada pisuk ini atus. Jadi gini, bisa ular itu kan cairan senyawa, dia protein. Kalau masih di dalam kelenjar kepalanya, kelenjar bisanya, maka dia masih dalam bentuk cairan. Tapi ketika sudah dilontarkan keluar, dia membentuk kristal. Tapi tetap senyawa bisa, tetap protein yang berbahaya, tetap beracun kalau kita kena di luka kita. Nah, kalau kepala ular itu dipotong, kobra misalnya, ada masyarakat nemu ular kobra, kepalanya dipotong, kepalanya untuk main-main, kemudian ada yang nggak sengaja, taringnya kesenggol sama jempol, atau kena kaki atau kena tangan, maka dia efeknya sama dengan kegigit ular. Bisanya tadi yang meskipun sudah mengkristal itu kualitasnya masih bisa membunuh manusia, meskipun menurun kualitasnya tapi tetap berbahaya bagi manusia. Gitu. Jadi kita harus hati-hati. Jika memang terpaksa harus membunuh ular, maka harus diamankan dengan baik. Walaupun kami menyarankan jangan bunuh ular, itu ya. Jadi kalau memang harus dikubur, ya dikubur, dijauhkan dari mainan anak-anak karena taringnya berbisa, tetap berbahaya meskipun dia sudah mati. Dan pertanyaan berikutnya, subminiatus itu bagaimana menanganinya? Rhabdophis subminiatus itu serangannya haemotoksin, dia menyerang darah yang kemudian mengakibatkan koagulopati atau pembuku darah kita itu dihancurkan. Jadi sel darah kita itu juga dihancurkan, darah merah kita. Sudah ada beberapa korban di Indonesia yang sampai meninggal. Penanganannya karena ini tidak ada antivenomnya di Indonesia, maka penanganannya lebih ke stamina, ke pembuluh imunitas tubuhnya dinaikkan, kemudian obat-obatan analgesik, antibiotik itu juga diberikan, vitamin itu juga diberikan, gitu. Jadi kita harus paham kalau menangani gigitan ular, efek ke tubuh itu larinya kemana, berpengaruhnya kemana. Nah, itu yang harus diselesaikan pelan-pelan oleh orang medis. Pengobatan yang paling tepat adalah dibawa ke medis dan dicek darahnya, dicek tensinya, dicek kondisi tubuhnya, baru di treatment pelan-pelan mana yang rusak dan mana yang harus ditangani. Kadang-kadang juga diberikan serum anti bisa ular, sabu. Meskipun tidak terlalu efektif, tapi itu beberapa kali juga kasus dilakukan di beberapa tempat, diberikan sabu untuk menangani bisa ular, terutama Rhabdophis subminiatus. Itu yang terjadi. Kita juga pernah ada korban yang kita treatment menggunakan suplemen, dibawa ke rumah sakit, dites darah,
Dan kita juga bantu dengan menaikkan dengan suplemen susu, telur, madu itu pun menambah stamina. Dan perawatan di rumah sakit akhirnya sembuh juga. Oke, pertanyaan? Mas? Oh ya, ada pertanyaan gigit ular piton, cara handle anak kobra, sama kayak melepas gigitan ular tergigit ular piton dan cara melepas belitanya. Oke, bagaimana kalau kegigit ular piton? Ular piton ini unik. Ular piton ini tidak berbisa, tidak punya taring bisa, tetapi giginya kecil-kecil dan berbentuk menjorok ke dalam kayak mata kail. Kalau kita digigit piton itu terkunci, pitonnya akan ngunci rahangnya. Sama kayak kena biawa atau mungkin ke gigi tokek, ke gigi cicak itu ngunci dia. Rahangnya susah sekali dilepas. Nah, begitu kita kegigit terkunci, kalau kita tarik, efeknya akan luka sobek, pendarahan terbuka. Kemana-mana pembuluh darahnya bisa sobek dan sebagainya. Harus dijahit, harus dibawa ke rumah sakit dan dihentikan pendarahan. Cara menanganinya adalah kalau masih terkunci, jangan sampai ditarik, cukup dicelupin ke dalam air, ember berisi air penuh, nanti lama-lama mulutnya akan terbuka. Tapi ingat, pegangan di lehernya juga harus dilepas. Jangan dia kita cekik, dimasukkan ke dalam air, itu percuma. Dia nggak bakal lepas beritanya. Tapi dilepas pegangan lehernya, kemudian dimasukkan ke dalam air, nanti lama-lama rahangnya membuka. Setelah membuka, amankan kepalanya, jangan sampai menggigit lagi, baru lukanya di treatment. Cara penanganannya, luka tangan yang tergigit tadi langsung diangkat di atas jantung, kemudian ditutup pakai kain kasa atau kain pembalut. Ini contohnya, misalnya tangan kanan saya digigit piton yang sebelah sini. Nah, ada prinsip namanya 3T. Tekan, tahan, tinggikan. Tekan, pakai kain pembalut, tahan dan tinggikan dari jantung. Kalau posisinya lebih bagus, tidur, posisi tidur. Kalau kaki yang kegigit, maka kakinya diangkat, orangnya tidur. Tinggikan dari jantung. Ini untuk menghentikan pendarahan. Kadang-kadang darahnya itu keluar sangat banyak, banjir. Ini banjir, maka ini banyak darahnya. Untuk itu ditambah dengan pembalut kedua atau kain kedua. Pembalut tekan yang kedua. Nah, ini juga masih banjir, bisa juga dikasih yang ketiga. Itu sampai akhirnya darahnya berhenti. Nah, kalau ternyata darahnya masih belum berhenti, ini misalnya pembuluh darah saya yang sobek ya, pembuluh nadi sobek, banjir banget, sementara di lapangan ini harus dihentikan. Jangan menunggu ambulan atau jangan menghentikan pendarahan sambil dibawa ketika sudah di rumah sakit. Justru di lapangan itu yang paling penting. Nah, kalau ini sudah banjir dan mau kita ganti, maka yang boleh diganti adalah kain kedua dan ketiga. Kain pertama nggak boleh dilepas. Kain kedua dan ketiga. Nah, kain pertamanya tetap di sini. Nanti kain pertama ini sudah mulai proses pembukaan darah dan yang boleh mengganti adalah dari tim medis di rumah sakit, karena setelah ini harus dijahit atau ada penanganan berikutnya. Yang kita di lapangan yang boleh diganti adalah pembalut kedua dan ketiga diganti yang baru, ditempelkan lagi. Begitu seterusnya sampai darahnya berhenti. Itu ya, itu untuk penanganan gigitan piton. Karena gigitan piton itu pendarahan terbuka efeknya. Dan kalau darah kita berkurang drastis atau banyak, kita juga bisa fatal, meninggal. Itu bahayanya di sana. Oke, suaranya kurang jelas. Oh iya, mungkin yang pakai YouTube ya, suaranya kurang jelas. Bapak ini audionya dari luar mas. Nanti kapan kita pakai mic yang gede. Oke, dari kami itu dulu. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi. Kalau digigit ular berbisa yang serumnya tidak tersedia, ada sesuatu yang tidak terjawab. Jika digigit ular berbisa, tetapi serumnya tidak tersedia. Ya. Jadi yang harus dilakukan tetap imobilisasi, itu langkah pertama. Prinsip imobilisasi itu adalah mencegah fase lokal menjadi fase sistemik. Selama kita berhasil mempertahankan korban itu hanya di fase lokal, maka tidak perlu serum antibisa ular, apapun spesiesnya. Mau king cobra, ular welang, ular weling, ular kobra, ular viper,
ular buaya rusel, ular cabai yang tidak ada serumnya di Indonesia, selama kita berhasil mempertahankan korban itu hanya di fase lokal, maka dia tidak perlu diberi serum anti bisa ular. Tetapi kalau memang harus kebablasan gitu, atau dia jadi di fase sistemik, misalnya di ular cabai, mati Cora virgata atau intestinalis yang tidak ada serumnya di Indonesia, maka dibawa ke fasilitas kesehatan, ke medis untuk ditreatment mempertahankan ABC-nya, airway, breathing, circulation. Pernafasan dia dipertahankan, kemudian kondisi tubuhnya dipertahankan. Kalau trombositnya drop berarti harus dikasih donor trombo, atau kalau dia merasa kesakitan harus dikasih analgesik, atau penyakit-penyakit atau obat-obat lain yang hanya dokter yang tahu. Intinya dipertahankan kondisi tubuhnya tetap stabil meskipun tidak ada antivenom, baru nanti prosesnya akan berjalan. Tapi kalau sudah sistemik benar-benar mau nggak mau antivenom harus didatangkan. Kalau memang tidak ada ya mempertahankan kondisi ABC-nya di rumah sakit. Begitu Mas, itu yang selama ini banyak kejadian. King Cobra beberapa kali selamat karena memang tidak masuk ke fase sistemik, masih fase lokal. Kalau masuk ke fase sistemik biasanya memang sangat fatal dan kita harus mendatangkan antivenom. Oke, cukup. 4:30 tidak ada pertanyaan lagi. Sementara kita cukupkan dulu. Ini seri pertama, kita nyoba trial sharing online live di 2 channel, YouTube dan di page Yayasan Ular Indonesia. Nanti kita akan coba save untuk bisa didokumentasikan di dalam channelnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jika akan kontak Siok di Siok Snack Rescue call center ada di nomor saya 081768004446, atau ada di link di channel YouTube atau di Yayasan Siok. Itu bisa langsung kontak jika ada konflik ular masuk ke rumah atau ada kasus gigitan, itu bisa kita saling sharing sebelum penanganan berikutnya, agar korban juga dapat ditangani dengan baik. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini ada Mas Dani, Mas Siok dari Magelang, dan Mas Yuladi dari Bantul yang sudah support tim di sini untuk live. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.